mengungkap kapal legendaris, simbol kegemilangan bahari Indonesia. Kapal Pinisi, simbol kebanggaan Sulawesi Selatan, khususnya dari masyarakat suku Bugis dan Makassar, telah dibuat sejak abad ke-14. Kapal ini menjadi bukti keahlian tinggi masyarakat maritim Sulawesi dalam pembuatan kapal kayu dan navigasi laut. Tradisi pembuatan kapal Pinisi bermula dari masyarakat Bira, Tanah Beru, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Legenda setempat menyebutkan bahwa kapal pertama, yang dikenal sebagai Pinisi, dibuat oleh Saweri Gading, seorang tokoh dalam epos Lagaligo. Seni pembuatan kapal ini diwariskan secara turun-temurun. Para pembuat kapal menggunakan teknik tradisional tanpa paku logam, mengandalkan pasak kayu dan keterampilan tangan yang presisi. Peran kapal Pinisi dalam perdagangan pada masa Kerajaan Nusantara, kapal Pinisi digunakan untuk berdagang hingga ke wilayah Malaysia, Filipina, Australia, bahkan Madagaskar. Kapal ini dirancang untuk menghadapi ombak besar, menjadikannya alat transportasi yang andal. Modernisasi kapal Pinisi saat ini, kapal Pinisi masih dibuat dengan kombinasi metode tradisional dan teknologi modern. Selain untuk perdagangan, kapal ini kini banyak digunakan untuk wisata bahari, seperti di Labuan Bajo, Raja Ampat, dan Pulau Komodo. Pinisi juga telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia pada tahun 2017, menegaskan pentingnya kapal ini dalam sejarah dan budaya Indonesia. Kapal Pinisi dibuat dari beberapa jenis kayu yang dipilih secara hati-hati berdasarkan kekuatan, daya tahan, dan keunggulannya dalam menghadapi lingkungan laut. Jenis kayu yang paling umum digunakan adalah kayu jati, kelebihan, tahan lama, tahan air, dan tahan terhadap serangan rayap atau serangga. Bagian yang digunakan, umumnya untuk lambung kapal karena kekuatannya. Keistimewaan, kayu jati sering dicari karena keawetannya, meskipun harganya lebih mahal. Kayu ulin, kayu besi, kelebihan, sangat keras, tahan terhadap air laut, tidak mudah lapuk. Bagian yang digunakan, biasanya digunakan untuk rangka kapal dan tiang utama. Keistimewaan, kayu ini memiliki kemampuan untuk semakin keras saat terkena air laut. Kayu biti, kelebihan, lentur dan kuat, cocok untuk menyambung berbagai bagian kapal. Bagian yang digunakan, umumnya untuk tulang kapal, kerangka, dan bagian sambungan. Keistimewaan, sering digunakan dalam pembuatan Pinisi tradisional karena lebih mudah ditemukan di Sulawesi. Kayu mangga, kelebihan, tahan lama jika diproses dengan baik, meski kurang keras dibanding kayu jati atau ulin. Bagian yang digunakan, untuk bagian yang kurang rentan terhadap beban berat, seperti dinding bagian dalam. Kayu nyato, kelebihan, mudah diolah dan cukup kuat untuk bagian ringan. Bagian yang digunakan, lantai dan interior kapal. Dalam pembuatan Pinisi, pemilihan kayu dilakukan dengan ritual adat. Hal ini untuk memastikan bahwa kayu yang digunakan membawa keberuntungan dan keselamatan bagi kapal dan kru. Para pengrajin juga sering memilih kayu yang sudah berusia tua dan berkualitas terbaik untuk memastikan daya tahan kapal yang maksimal. Dengan kombinasi kayu-kayu ini, kapal Pinisi mampu bertahan lama, bahkan hingga puluhan tahun, meskipun digunakan dalam kondisi laut yang keras. Beberapa catatan sejarah dan legenda menyebutkan kapal Pinisi, baik melalui tradisi lisan maupun dokumen tertulis. Berikut adalah sumber-sumber yang menjadi bukti keberadaan kapal Pinisi di masa lalu. 1. Legenda Saweri Gading, epos Lagaligo, periode, diperkirakan berasal dari abad ke-14 hingga ke-15. Isi, dalam epos Lagaligo, Saweri Gading, seorang pangeran dari kerajaan Luwu, menggunakan kapal yang diakini sebagai cikal bakal Pinisi untuk berlayar ke tanah Tiongkok demi meminang seorang putri. Meskipun lebih bersifat mitologis, kisah ini menunjukkan bahwa masyarakat Bugis Makassar telah memiliki tradisi pembuatan kapal yang kuat sejak zaman kuno. 2. Catatan pelancong asing Antonio Pigafetta, 1521 sedih seorang kronikus asal Italia yang ikut dalam ekspedisi Ferdinand Magellan, mencatat bahwa kapal dari Kepulauan Nusantara memiliki desain unik dan tangguh untuk pelayaran laut lepas. Tome Pires, 1512, dalam bukunya Suma Oriental, Tome Pires menyebutkan kapal-kapal dari Sulawesi yang digunakan dalam perdagangan rempah ke Malaka dan wilayah lain. 3. Catatan kuno masyarakat Bugis Makassar yang ditulis di daun lontar menyebutkan, kapal Pinisi sebagai alat transportasi utama dalam perdagangan dan pelayaran jarak jauh.
Terdapat kisah tentang ekspedisi dagang yang melibatkan kapal pinisi hingga wilayah Filipina, Malaysia, dan Madagaskar. 4. Tradisi pembuatan kapal di Bulukumba, bukti arkeologis dan tradisi lisan menunjukkan bahwa masyarakat Bulukumba, Sulawesi Selatan, telah memproduksi kapal dengan teknik dan desain pinisi sejak abad ke-14. Ritual adat seperti apa, baji, ritual sebelum memulai pembangunan kapal, menjadi bukti bahwa pembuatan kapal pinisi bukan sekadar teknik, tetapi bagian penting dari budaya maritim masyarakat Sulawesi. 5. Pengakuan modern, dokumen modern. Kapal pinisi pertama kali dikenal secara internasional pada abad ke-20 melalui ekspedisi pelayaran jarak jauh, seperti tahun 1986, kapal pinisi bernama Amana Gappa berlayar ke Vancouver, Kanada, sebagai simbol warisan maritim Indonesia. Tahun 1991, kapal pinisi digunakan dalam ekspedisi Duta Samudra Indonesia. Kesimpulan, walaupun catatan langsung tentang kapal pinisi dalam dokumen tertulis kuno mungkin terbatas, tradisi lisan, lontara, dan catatan pelancong asing menunjukkan bahwa kapal ini telah digunakan sejak abad ke-14. Peninggalan budaya seperti teknik pembuatan dan ritual adat juga memperkuat bukti bahwa kapal pinisi memiliki akar sejarah yang mendalam dalam tradisi maritim Indonesia.